Ada banyak revivalist dan reformers yang akhirnya bertumbangan karena salah memilih pasangan hidup. Mereka terus ditarik untuk masuk dalam pusaran permasalahan dan mulai melupakan Tuhan mereka. Tidak sedikit yang berakhir pada kehancuran rumah tangga. Agenda kerajaan Tuhan pun terhenti. Bahkan Tuhan harus kembali membangkitkan orang lain untuk menggantikan hidup mereka. Betapa krusialnya memilih pasangan yang sepadan dari Tuhan bagi orang percaya. Karena keputusan yang salah akan berakibat buruk dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam Tyrannus seri ini, Pastor Stephen Agustinus akan bicara secara spesifik tentang pasangan profetik. Karena Tuhan akan membangkitkan kembali institusi keluarga ilahi yang akan mengalirkan kasih dan kuasanya di atas bumi ini. Merekalah pasangan yang sepadan untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Saya yakin Ruang Tyrannus dengan tema pasangan profetik ini menjadi sesuatu yang memperlengkapi kehidupan Anda, khususnya bagi Anda anak-anak muda yang memang sedang mencari pasangan hidup. Pastinya apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua itu memperlengkapi dan membuat Anda berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi Ruang Tyrannus dengan tema pasangan profetik tidak hanya untuk anak-anak muda saja, tapi juga bagi orang tua yang berkeluarga. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan itu membuka tujuan pernikahan sejatinya di dalam Tuhan, sehingga Anda dan keluarga Anda dapat turut melayani Tuhan secara bersama. Tapi tidak hanya untuk keluarga atau orang tua, ini juga sangat-sangat berguna untuk pemimpin rohani di dalam gereja lokal yang memang sedang mengayomi anak-anak muda yang ada. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan itu akan memperlengkapi kehidupan Anda untuk melahirkan satu generasi yang memperkenan hati Tuhan. Pada episode Ruang Tyrannus kali ini, saya akan bertanya lebih lanjut kepada Pastor Stephen Agustinus mengenai konsep pertemuan antara pria dan wanita yang ditulis di dalam buku Pasangan Profetik. Ada konsep pertemuan yang Pastor Stephen tuliskan mengenai Adam dan Hawa. Ada juga mengenai Ishak dan Ribka. Ada juga mengenai Yakub dan Rahel, dan juga Ruth serta Boaz. Apa arti semua itu? Tentunya kita akan bertanya lebih lanjut kepada narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Mari kita sambut bersama. Selamat datang Pastor Stephen. Terima kasih Gideon. Ya, silakan duduk Pastor. Ya, thank you. Ya. Kita ketemu lagi di Ruang Tyrannus dengan tema Pasangan Profetik. Iya. Asik. Ini sangat seru Pastor. Episode 1, episode 2 mendapat respon yang cukup bagus dari netizen. Nah, Pastor Stephen, saya ingin bertanya lebih lanjut tentang pernikahan ini Pastor. Wow, ini loncat nih. Iya, jadi Oke. kan segmen kita nggak hanya anak-anak muda, tapi juga untuk keluarga. Oke. Gitu. Nah, Pastor Stephen, yang pertanyaan saya seperti ini Pastor. Apakah pernikahan itu menjadi tujuan, atau di dalam pernikahan itu justru ada tujuan lain di dalam pernikahan? Ya. Jadi ketika seseorang membangun hubungan spesial, dia tidak boleh menjadikan sebuah pernikahan atau istilahnya apa? Hari spesial dalam pernikahan sebagai tujuan akhir. Itu hanyalah menjadi sebuah tujuan perantara. Karena ketika seseorang masuk dalam pernikahan, sebetulnya ada sebuah tujuan yang lebih besar yang harus dicapai lewat pernikahan yang ada. Oke, jadi orang pacaran bukan supaya wah kita eng merit nih. Lalu setelah merit mengucapkan janji nikah, hore, semuanya sudah selesai. No. Itu justru awal dari kehidupan bersama yang dibangun dalam sebuah lembaga pernikahan untuk satu goal yang lebih besar, yaitu menggenapi destiny yang Tuhan tetapkan untuk keluarga baru ini. Oke. Jadi memang itu bukan tujuan akhir ya Pastor Stephen? No. Itu justru hanya sekedar tujuan pengantara atau perantara saja. Tujuan perantara, iya. Memang dari sebuah pacaran, dari sebuah hubungan spesial, kan harus masuk ke level yang baru. Nggak boleh dong pacaran terus menerus sampai tua. Iya. Kan nggak mungkin juga.
Ini kalau saya misalkan seorang pria memacari seorang wanita, Iya. ini cewek punya orang tua. Orang tuanya juga pasti meminta sebuah kejelasan. Iya. Ini anakku mau digimanain ini. Iya. Gitu. Iya, Nah, iya. tentu saja untuk membangun sebuah pernikahan memang butuh banyak persiapan. Iya. Nah, itu sebabnya saya menyarankan buat saudara pemirsa acara Ruang Tiranus Pasangan Profetik kali ini, jangan buru-buru pacaran kalau belum siap menikah. Karena ingat baik-baik, membangun hubungan spesial atau memiliki seorang pacar itu bukan cuma untuk happy-happy, diajak gandeng sana, gandeng sini, jalan sana, jalan sini, dan makan bersama. No. Tapi untuk kita membuat sebuah penjajakan, untuk kita belajar mengenali dan mempersiapkan diri untuk sebuah jenjang yang lebih dalam lagi, yaitu pernikahan. Ya. Tapi setelah kita masuk dalam pernikahan, bukan berarti kita sudah menyelesaikan semuanya. Justru pernikahan itu adalah sebuah batu loncatan untuk kita meraih tujuan yang lebih besar, yaitu bersama-sama sebagai satu tim, partnership antara suami dan istri dalam keluarga untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan secara sinergis, secara bersama-sama. Iya. Nah, Pastor Stephen, apa yang dimaksud dengan ayat firman yang berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah? Apakah itu memang juga menjadi salah satu tujuan keluarga untuk memiliki anak, lalu mulai sibuk membesarkan anak? Apakah itu juga menjadi tujuan? Kalau menurut saya, memiliki anak itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Ya. Karena ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan, tujuan Tuhan atas lembaga pernikahan itu sendiri, kalau tadi ayat yang dikutip Gideon itu ada di kitab Kejadian. Iya. Saya membaca di dalam kitab Efesus, Paulus memberikan penegasan. Ada rangkaian ayat yang berbicara tentang peranan seorang istri, peranan seorang suami, lalu kemudian ditutup dengan sebuah kesimpulan dari sebuah ayat yang berkata, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Iya. Jadi kehidupan sebuah pernikahan itu seperti hubungan kita jemaat dengan Kristus. Seorang suami harus bisa memanifestasikan keberadaan Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Iya. Barulah si suami layak disebut sebagai kepala keluarga. Kalau dia tidak memanifestasikan keberadaan Kristus, minta maaf, dia nggak layak disebut sebagai kepala keluarga. Jadi dia harus memanifestasikan keberadaan Kristus. Yang ditulis dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 itu sebagai manifestasi atau pernyataan pengorbanan yang Kristus lakukan buat jemaatnya. Jadi kalau sudah mau jadi suami harus siap berkorban buat istri. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang wanita mau diambil sebagai istri, dia harus siap untuk melayani suaminya seperti jemaat melayani Tuhan. Mengasihi suaminya seperti jemaat mengasihi Kristus. Nah, dari hubungan yang satu mengasihi, yang satu mengayomi, terjalinlah sebuah sinergi. Sama seperti Kristus kepala gereja bersama dengan jemaat sebagai tubuhnya, ketika menyatu di atas muka bumi ini, akan melahirkan, memanifestasikan pelayanan tubuh yang akan memanifestasikan kasih Bapa di sorga di atas muka bumi ini dan memanifestasikan kedaulatan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Nah, demikian pula dengan manifestasi hubungan Kristus dengan jemaatnya atau hubungan suami terhadap istri. Ada kebenaran yang ilahi di sana. Yang seharusnya akan bisa diduplikasikan ke dalam hidup keluarga-keluarga lain. Ke dalam kehidupan pasangan-pasangan suami istri yang lain. Itulah makna yang sesungguhnya. Ketika Alkitab menegaskan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Ada duplikasi kebenaran. Ada duplikasi kebenaran yang ilahi. Karena sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden membangun keluarga mereka, yang menginisiatifi terbangunnya keluarga di atas muka bumi ini adalah Tuhan. Diwujudkan, dimanifestasikan lewat kehidupan Adam dan Hawa. Dan lewat kehidupan yang ilahi Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberi perintah, ayo beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dengan orang-orang yang juga sama
memiliki kehidupan yang ilahi. Iya. Jadi bukan asal beranak pinak punya anak, nggak cukup 1, nggak cukup 2, pengennya 10, pengennya 15. Lalu kita beranggapan, wah kita sudah menggenapi ayat firman, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Bayangkan kalau semua manusia punya konsep berpikir yang keliru seperti itu. Dunia ini akan tenggelam. Kepenuhan akan langsung penuh. Jadi yang dimaksudkan bukan jumlah manusianya. Tapi prinsip kehidupan ilahi yang sudah terbangun dalam kehidupan kita yang merepresentasikan Kristus dan gerejanya. Itulah yang harus diduplikasikan ke dalam hidup pasangan-pasangan dan keluarga-keluarga yang lain. Dan ya otomatis kalau bicara tentang bertambah secara jumlah anggota keluarga dalam anugerah dan perkenanan Tuhan, masing-masing pasangan pasti akan diberkati Tuhan dengan seorang anak atau mungkin 2 orang anak atau mungkin lebih dari 2. Ya. Tapi yang pasti itu bukanlah tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Itu sebabnya kalau dalam keluarga ada percekcokan suami istri hanya gara-gara sudah menikah sekian tahun kok belum juga punya anak, itu percekcokan yang bersumber dari kebodohan. Minta maaf. Menurut saya, saudara yang mungkin sampai sekarang sudah memiliki kehidupan pernikahan beberapa tahun, belum juga punya anak, jangan mau diadu domba oleh iblis. Hanya gara-gara belum bisa punya anak. Loh, tapi saya mendapat tekanan dari orang tua, saya mendapat tekanan dari mertua. Ya nggak perlu merasa ditekan juga. Karena berkat Tuhan yang membuat seorang wanita bisa menjadi hamil dan melahirkan seorang anak adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Manusia boleh berusaha, tapi kalau Tuhan tidak memberi, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada pembuahan sel sperma terhadap sel telur, sehingga terjadilah sebuah janin dan kemudian berubah menjadi bayi. Karenanya saya ingin memberikan penegasan buat saudara pasangan-pasangan muda yang mungkin baru menikah atau mungkin sudah beberapa tahun menikah, belum juga memiliki anak, masih terus mengharap-harapkan anak. Nggak usahlah pusing-pusing yang seperti itu. Enjoy your company, ya. Nikmatilah kebersamaan kalian berdua. Nikmatilah keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kalian berdua. Dan pastikan terus terbangun kehidupan yang ilahi untuk diduplikasikan kepada banyak orang yang lain. Dan kalau Tuhan memberkati engkau anak, puji Tuhan, didiklah dengan benar sehingga menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan berguna buat kerajaan sorga. Haleluya. Nah, Pastor Stephen, jika kita sebelumnya belum mengetahui tujuan keluarga pernikahan seperti yang Pastor Stephen sampaikan, lalu mendengar tayangan ini, pemirsa yang mendengar, nah langkah-langkah apa Pastor Stephen untuk mengubah arah perahu keluarga yang ada untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan? Apa langkah-langkah yang spesifik agar bisa seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam keluarga? Menyatunya Kristus sang kepala gereja dengan gereja itu sendiri sebagai tubuhnya di atas muka bumi ini adalah untuk menggenapkan rencana, rancangan, dan isi hati Bapa di sorga. Jadi yang perlu dilakukan oleh para pasangan suami istri pada saat ini adalah mulai sering-sering untuk berdoa bersama-sama dan meminta supaya Bapa mulai menyingkapkan apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari kesehatian atau kebersamaan dalam berkeluarga, kebersamaan dalam pernikahan antara si pria dengan si wanita menjadi suami dan istri. Kalau saya bersama dengan Mam Eli, kami terus berusaha mencari tahu apa yang Tuhan mau. Menjadi rencana dan rancangan buat kami ketika kami akan masuk dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kami mencari tahu itu sebelum menikah. Sehingga akan menjadi tujuan bersama dalam pernikahan. Dengan kami mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka akan jauh lebih mudah untuk saya sebagai calon suami dan Mam Eli pada waktu itu sebagai calon istri, untuk kami menyatukan diri, untuk kami menyatukan hati, akan jauh lebih mudah. Sehingga kami akan bisa lebih sinergis ketika ada dalam pernikahan. Dan memang puji Tuhan ketika kami masuk dalam pernikahan, Tuhan sudah menyatakan terlebih dahulu apa yang harus kami lakukan. Memang ada panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya sebagai seorang suami untuk terlibat di dalam pelayanan. Tapi sebagai calon istri, Mam Eli juga harus menerima panggilan dari Tuhan.
Dia tidak boleh masuk dalam pelayanan hanya gara-gara saya cangking, istilahnya begitu. Saya bawa karena dia adalah istri saya. Jadi istri hanya ngikut suami. Tidak. Istri tidak boleh hanya mengikut suami. Istri harus mewarisi mandat yang sama yang diterima oleh suaminya dari Tuhan. Mewarisi mandat yang sama ya Pastor. Harus mewarisi mandat yang sama. Barulah suami dan istri akan bisa berkolaborasi untuk menggenapi mandat Tuhan yang ada secara sinergis bersama-sama. Kalau tidak, nanti kita akan mendapati suaminya dipanggil Tuhan mengerjakan apa, istrinya merasa dapat panggilan yang lain. Sehingga walaupun Alkitab menegaskan mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Tapi dalam kesatuan rumah tangga yang ada, mereka tetap melakukan dua panggilan yang berbeda. Sehingga tidak pernah bisa betul-betul bersinergi. Tidak pernah bisa betul-betul melangkah secara korporat sebagai wujud dari manifestasi pelayanan tubuh yang terkecil. Padahal itulah yang seharusnya terjadi. Itulah yang seharusnya dialami oleh pasangan suami dan istri. Menjadi sedemikian sinergis, menjadi sedemikian satu, ditenggelamkan di dalam firman, ditenggelamkan dalam pengertian-pengertian roh, dan ditenggelamkan dalam pekerjaan roh yang sama, mewarisi kasih yang sama, mewarisi dimensi kemuliaan yang sama, sehingga bergerak bersama-sama untuk mewujudkan agenda Tuhan. Tapi Pastor Stephen, ini belum terlambat kan Pastor? Bagi pasti mereka belum terlambat. Baru mengetahuinya. Karena walaupun saudara baru mengetahui padahal sudah menikah sekian tahun lamanya, satu pengambilan keputusan yang kita lakukan dari kehidupan kita yang lama yang mungkin selama ini hidup dalam dosa. Begitu kita ambil keputusan, seketika Tuhan bawa kita hidup di dalam terang. Nah, pada saat yang sama sekarang ini, ketika saudara merasa tidak mengetahui apa yang menjadi agenda dan rencana Tuhan, tapi kemudian saudara mengambil keputusan, saya harus cari tahu agenda Tuhan, saya mau menyatukan hati dengan pasangan saya. Saya yakin Roh Kudus akan langsung menaungi kehidupan pernikahan kalian dan akan mulai berbicara, memberi arahan, memberi tuntunan terhadap apa yang menjadi mandat Tuhan untuk keluarga yang Tuhan lahirkan dalam hidupmu. Amin. Oke, baik Pastor Stephen. Nih kita langsung beralih ke yang single nih Pastor nih. Jadi dari keluarga ke yang single. Nah, ini ada pertanyaan Pastor Stephen dari wanita single nih Pastor Stephen. Ya, kita saksikan tayangan berikut ini. Halo Pastor Stephen dan Kak Gideon. Perkenalkan, nama saya Florencia. Saya ingin bertanya soal pasangan hidup. Misalkan ada beberapa pria yang mendekati saya. Bagaimana cara saya mengetahui pria mana yang benar-benar dari Tuhan dan pria mana yang sifatnya hanya main-main saja? Melihat ada beberapa teman saya yang gagal dalam hubungan, bahkan rumah tangganya hancur di tengah jalan. Nah, pertanyaan kedua, jika saya adalah suka terhadap seseorang, apa langkah awal yang perlu saya lakukan? Berdoa atau langsung menyatakan perasaan saya terhadap orang tersebut? Terima kasih. Nah, itu dia Pastor Stephen. Gimana Pastor nih, wanita didekati banyak pria yang mungkin saja tuh semuanya kayaknya sudah memenuhi syarat. Seperti sudah punya pekerjaan, bahkan juga terlihat melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, gimana memilih pria yang tepat agar tidak terjebak Pastor Stephen? Ternyata bahwa itu hanya suatu kamuflase gitu. Karena memang saya mendapati di dekade-dekade terakhir ini ada banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam pelayanan mimbar. Ganteng, berharisma, sangat-sangat gaul gitu istilahnya. Menarik sangat menarik. Tapi brengsek. Karena ternyata dia punya banyak mantan dan punya banyak cabang. Jadi dia mungkin dulu pernah I love you di sini, lalu kemudian dia lihat cewek yang lain lebih cantik, yang ini diputusin I love you lagi di sini, atau jangan-jangan bukan diputusin malah dijadiin ban serep. Banyak yang modelnya seperti diduain, itu. Diduain, ditigain. Toh prinsipnya anyway belum menikah. Selama masih pacaran boleh buka cabang di mana-mana. Padahal sudah melayani juga. Padahal sudah terlibat dalam pelayanan mimbar. Sehingga
kalau saya boleh bilang, minta maaf, ini adalah tipe Don Juan, bandot lah gitu. Dan bukan standar seorang hamba Tuhan, ya. Karena buat saya standar seorang hamba Tuhan, dia harus punya integritas. Dia nggak boleh I love you di sini, lalu kemudian pelayanan di sana lihat cewek lebih cantik lagi, I love you lagi, yang ini dijadiin bahan serap, atau justru ini diputusin gara-gara pengen I love you sama yang ini. No, nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, saran saya, karena saudara adalah seorang wanita, yang pertama saya harus memberi penegasan sebagai seorang wanita, walaupun saudara sudah tertarik dengan seorang pria yang datang menyatakan cintanya kepadamu karena dia berkarisma, dia sudah terlibat pelayanan, punya pekerjaan mapan dan sebagainya. Jangan buru-buru diiyain. Take your time. Wah, tapi nanti kalau disabet orang lain berarti bukan jodohmu. Jadi harus sabar ya. Harus sabar, jangan buru-buru. Daripada buru-buru iya habis itu you nangis sepanjang masa. Iya. Saran saya sebaiknya tahan diri dulu, tenang aja, be cool, be calm, takkan lari, jodoh dari Tuhan. Iya. Karena saya udah punya jodoh. Lebih ringan ngomongnya. Tapi saya mau saudara yang sedang mencari jodoh atau sedang menunggu jodoh, saudara juga bisa seringan saya, karena Tuhan sudah menyediakan orang spesial yang terbaik bagimu. Diaminin kenapa sih? Cuman senyum-senyum doang. Amin gitu dong. Ya, makin kuat aminnya, makin cepet datangnya. Emang peramal. Udah, fokus lagi. Nah, jadi harus sabar ya, Pastor. Harus sabar, jangan buru-buru. Oke? Jangan buru-buru mengiyakan, ngomong sama orang itu. Beri saya waktu untuk mendoakannya. Oke. Nah, kalau misalnya Pastor ada beberapa gitu kan? Sabar, tunggu dulu. Justru disinilah saya mau memberikan penegasan. Kalau ada beberapa orang sekaligus, mungkin hampir di waktu yang bersamaan, gitu ya. Kalau ada beberapa orang yang kita sukai, tapi yang berani mengajukan cintanya kepada kita cuma satu, ya kandidatnya cuma satu, walaupun saudara sukanya 10. Oh gitu ya, Pastor? Iya. Gitu tuh. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan berdasarkan berapa banyak orang yang kita sukai, yang berani mengajukan cintanya. Baru kita pikirin. Kalau yang masih malu-malu kucing, yang masih takut-takut monyet gitu. Sorry. Sorry. Guyon aja. Tapi mereka semua nggak ada yang berani menyatakan cinta. Anggap nggak ada. Oke, jadi nggak boleh naruh harapan ya, Pastor? Nggak boleh menaruh harapan. Anggap aja nggak ada. Tapi kalau ada dari antara mereka yang berani menyatakan cintanya. Tapi ternyata bukan cuma satu. Ada beberapa. Hampir di waktu yang bersamaan pula. Nah, saran saya, take your time. Jangan buru-buru memberikan jawaban. Saran saya, satu orang itu minimal dites 3 bulan. Satu orang 3 kasih bulan. jeda waktu 3 bulan. Nah ini kan kalau datang bersamaan, ya good, bagus. Jadi masa 3 bulan nggak mubazir hanya untuk satu orang. Iya. Ya, tapi minimal 3 bulan. Apa yang kita lakukan dalam 3 bulan itu? Bukan hanya sekedar berdoa, tapi saudara harus mulai berubah menjadi detektif. Berubah menjadi detektif. Bagaimana itu maksudnya? Belajar kenali siapa orang yang menyatakan cintanya kepadamu. Belajar cari siapa teman-teman orang itu. Dan kemudian mulailah menyelidiki orang tersebut dari teman-teman yang ada. Jangan secara gamblang saudara melakukan penyelidikan, tanya kepada teman dari orang yang menyatakan cinta dengan berkata, gua ditembak sama dia. Gua mau tahu dia tuh seperti apa sih. Kalau ini teman baik orang yang bersangkutan, otomatis dia akan cerita yang baik-baik doang. Kalau ini kebetulan yang kamu jumpai hater dari orang itu, dia tentu akan cerita kebusukannya. Jadi sama-sama tidak objektif. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang menjadi teman-teman dari si penembak tadi, kita bisa cari dengan cara alternatif yang lain. Makanya tadi saya bilang, you harus jadi detektif, putar otak. Gimana caranya mendapatkan informasi
Yang jelas nggak bisa dari halaman Facebook ataupun Instagram. Kurang akurat karena kadang-kala orang membangun pencitraan di sana. Yang kita butuhkan adalah kesaksian real. Boleh tuh diselidiki tuh dari teman-temannya. Kalau perlu cari tahu bagaimana dengan keluarganya juga. Dan kalau perlu libatkan keluarga kita. Karena ini urusan masa depan loh. Jangan saudara sembunyikan dari keluarga. No. Ya kecuali kalau kamu masih di bawah umur dan sudah terlanjur suka, makanya disembunyiin dari keluarga supaya keluarga nggak tahu. Tapi saya mau tegaskan, itu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Jadi kalau masih di bawah umur, biar orangnya sudah mapan dan sebagainya, tetap nggak boleh. Belajar aja baik-baik, berteman sebanyak orang, ya. Kerjakan kehendak Tuhan. Ya, Pastor, ya, ini bukan untuk yang di bawah usia. Minta maaf bagi yang masih di bawah umur melihat tayangan ini, tolong tutup kuping, tolong segera exit, di pause, dimatiin, ganti ke atau tayangan Bkids. Itu lebih cocok. Nah, jadi libatkan anggota keluarga untuk menyelidiki bagaimana kelakuan orang ini, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Kalau perlu cari tahu nih pendetanya siapa. Selidiki dari pendetanya juga. Minta berbagi informasi untuk kita jadikan sebagai penimbang, sebagai informasi untuk kita membuat keputusan nanti. Kalau ternyata semua data-data yang kita peroleh negatif atau lebih banyak negatifnya, ya dia memang orangnya baik, tapi saking baiknya pacarnya jadi banyak. Wah, kita harus mikir tuh. Harus mikir 2, 3, 10 kali untuk berkata iya. Jangan sampai kita menjadi korban yang berikutnya. Karena udah terbukti tidak setia. Karena terbukti tidak setia. Itu sebabnya saya mau memberi penegasan buat kaum pria yang melihat tayangan ini masih single. Saya nggak bilang jomblo ya. Jomblo itu nasib. Kalau single itu pilihan. Ya, buat yang masih single, tolong sebagai kaum pria tunjukkan bahwa engkau memang pria yang berintegritas. Engkau pria yang setia. Engkau bukan pria mata keranjang yang lihat sana jadi ngiler, lihat sini jadi pengen I love you. No. Engkau pria yang memiliki harkat dan martabat. Dan ketika engkau berkata I love you pada seseorang, engkau memberi bobot yang sangat tinggi pada perkataan. Pastikan engkau memanifestasikan keberadaan Kristus. Karena untuk itulah engkau dipanggil sebagai seorang pria. Iya. Nah ini Pastor, kalau untuk kan wanita di pertanyaan keduanya Pastor, gimana Pastor? Kalau udah terlanjur suka terus, tapi orang tersebut juga nggak menunjukkan rasa suka atau nggak nembak gitu. Nah itu untuk menanggulangi perasaan itu gimana Pastor? Apakah harus mulai duluan kasih kode gitu ya kan? Atau gimana tuh Pastor? Kalau dari sisi saya sebagai seorang pria, menurut saya sebaiknya kalau saudara sudah sedemikian suka sama seseorang, tapi kelihatannya orang itu menganggap saudara sama seperti wanita-wanita yang lain. Bagaimana caranya? Ngomonglah sama Tuhan. Kemukakan semua unek-unekmu, semua rasa sukamu dalam doa. Jangan di diary, apalagi di Facebook. Karena itu hanya akan menciptakan kontroversi dan berbagai rumor yang tidak perlu. Jadi doa saja secara pribadi sama Tuhan. Kemukakan semua gejolak emosi yang kau miliki kepada Dia, dan jangan berhenti berdoa sebelum emosimu stabil. Nggak peduli berapa jam you ngomong sama Tuhan, sebelum gejolak emosimu, ledakan-ledakan cinta dalam dirimu menjadi reda, jangan berhenti. Karena itu akan membahayakan. Nanti saudara sebagai kaum wanita akan jadi bertingkah yang aneh-aneh. Yang nanti begitu si pria lewat, tiba-tiba matanya jadi kelilipan lah, kedip-kedip melulu. Tiba-tiba jadi senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba buang-buang tisu. Tiba-tiba jatuh-jatuh, buku dihambur-hamburkan dengan tujuan dia nanti datang nolongin. Please lah, nggak usah yang terlalu dramatis, drakor gitu. Tahu ya, drama Korea, Hollywood, nggak usah lah yang gitu-gitulah. Ya, kalau mau yang lebih profetis, pura-puranya
doa, dapat penglihatan, dikasih ke dia. Oh, saya melihat kamu begini begitu, percayalah. Kalau sudah mulai ada rasa suka, mau penglihatan, mau suara Tuhan, mau nubuatan, itu kadangkala jadi tidak objektif. Iya. Saran saya, cobalah kemukakan isi hatimu itu selain kepada Tuhan. Oke lah, saya kasih solusi yang tambahan deh. Sampaikan kepada orang tuamu. Baik itu orang tua lahiriah maupun orang tua rohani. Dan biarlah mereka memberikan arahan tuntunan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya engkau bersikap. Atau jangan-jangan nanti orang tua rohani atau orang tua lahiriahmu akan melakukan follow up dengan mungkin mengajak bicara orang yang bersangkutan dan berbicara secara gentle. Ya, kalau ada anak rohani saya ngomong sama saya, wanita, Dad Stephen, saya terlanjur suka dengan si A, saya mencoba menetralisir hati saya kok susah. Saya sudah doa, tapi sepertinya belum ada tindakan apa-apa dari Tuhan. Perasaan itu muncul lagi. Perasaan itu terus berkali-kali mengganggu tidurku. Jailah. Apa yang saya akan lakukan? Saya akan menimbang. Saya akan mencoba membuat semacam pertimbangan dari hikmat, dari arahan yang Tuhan berikan, dari kematangan yang saya bangun di dalam pengenalan akan Tuhan, tentang bagaimana keberadaan si wanita dan si pria yang disukainya. Saya akan coba untuk menimbang itu. Dan kalau saya timbang sepertinya memungkinkan untuk bisa dicoba dibangun sebuah hubungan, saya akan panggil si pria. Saya nggak libatkan si wanita. Saya akan panggil si pria dan saya akan berbicara kepada dia. Mengajak untuk dia mulai mengarahkan perhatiannya. Tapi secara halus gitu ya? Iyalah, secara halus tentu saja. Ya. Saya akan bicara. Waduh, jangan-jangan habis ini saya banyak dapat rasanya banyak. Dapat permintaan perjodohan. Silakan tulis di kolom komentar, saudaraku, bagi ingat saudara ya, yang membutuhkan. Ingat ya, satu permintaan mau dikasih harga berapa? Nah, guyon. Yang saya akan lakukan adalah saya akan panggil si pria dan saya akan memberitahu dia apa yang ada dalam pikirannya. Atau saya akan bertanya terlebih dahulu mungkin apa yang ada dalam pikirannya tentang masa depan, tentang pernikahan dan semacam itu. Lalu perlahan-lahan saya akan coba guiding. Saya akan coba untuk ajak dia berbicara tentang orang yang menjadi impian calon istrinya. Apa yang menjadi idaman dia. Nah, lalu kalau sudah dia ceritakan, kalau ada yang harus saya koreksi, saya akan koreksi. Kalau tidak ada yang perlu dikoreksi, ya saya akan mengarahkan. Menurut kamu bagaimana kalau si A? Saya tidak bilang bahwa si A suka. Si A suka. Saya juga tidak akan berkata demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyuruh engkau menikahi si A. No, saya tidak akan lakukan itu. Saya akan memberikan pandangan, saya akan melepaskan sebuah nama, lalu kemudian saya akan berkata, coba deh kamu doain, siapa tahu. Kan kadangkala kan Tuhan bicara, kita nggak denger gitu. Tuhan bekerja, kita mengeraskan hati. Jadi butuh ada satu sentuhan. Sentuhan yang lebih pastoral kira-kira begitu. Itu sebabnya bapak-bapak gembala juga perlu nih. Kita ya menjadi seorang ayah bagi anak-anak wanita kita. Jangan biarkan anak-anak wanita kita menunggu dengan hati yang pilu karena sudah sekian waktu lamanya menunggu tapi tidak ada yang menjawab penantiannya. Jadi kita perlulah bertindak seperti ini. Saya suruh dia untuk mendoakan, lalu saya kasih tenggang waktu. Sebulan lagi ya, saya mau kamu kasih jawaban sama saya. Jadi orang itu menyadari, oh ini Pak Gembala ini main-main apa serius ya? Kok dikasih waktu ya? Ya cobalah. Jadi kasih pressure dikit. Ya tapi jangan kita bilang besok ya, awas kalau kamu. Atau saya kasih waktu sebulan tapi awas kalau jawabannya tidak menyenangkan. Jangan juga. Kan dia harus tetap memiliki kebebasan untuk memilih. Nah dari situ kalau semua
lampunya sudah hijau, dari dia pun, iya ya, selama ini aku tidak memperhatikan ada mutiara di sana. Nah, ini baru kan sadar gitu ya. Iya, kan kadang-kala ada banyak pria-pria yang kayak gitu, punya mata nggak bisa melihat. Yang dicari yang enggak gitu. Yang alisnya seperti apalah, bulu merak. Yang rambutnya seperti bulu domba jantan di Nebayot gitu. Mengutip yang di Kidung Agung, kalau seperti bulu domba beneran gembel itu namanya. ya banyaklah pria-pria yang buta karena yang begitu-begitu. Nah, begitu dikasih pressure pastoral dikit baru matanya terbuka. Kalau semuanya sudah lampu hijau ya kita ajak makan bakso bersama gitulah. Saya juga mau kok diundang makan bakso kok. Nah, itu apa berkaitan dengan ini, seperti yang Pastor Stephen tulis di dalam buku, ada konsep pertemuan. Apakah ini yang Pastor Stephen sebut konsep pertemuan Ishak dengan Ribka? Betul. Dijodohkan gitu. Diperjodohkan. Walaupun tidak secara langsung. Karena istilah diperjodohkan itu membuat kita selalu punya konotasi saya tidak kenal dan saya belum tentu suka. Ini kan keinginan orang tua atau orang yang menjodohkan. Sehingga sebagai akibatnya kayak kita itu mundur ke beberapa abad ke belakang zaman Siti Nurbaya. Betul, udah ada rasa trauma gitu. Ada rasa trauma dan takut sendiri. Belum lagi anak-anak milenial pengennya nyari sendiri. Tapi hati-hati, kalau saudara punya hasrat untuk cari pasanganmu sendiri, jangan-jangan kamu nanti jadi kayak Yakub, ya. Kepengennya pengen mendapatkan Rahel, nah loh ternyata malah dapatnya Lea. Syukur-syukur nggak pakai huruf K di belakangnya. Kalau dapatnya Lea, mati loh. Karena mencari sendiri. Tapi belajarlah dari Ishak, belajarlah dari Boas, yang menemukan pasangan di ladang. Ishak juga ketemu dengan Ribka juga di ladang loh. Walaupun Eliezer membawa Ribka sebagai calon istri Ishak, Ishaknya belum pernah ketemu, tapi pertemuan Ishak dengan Ribka itu terjadinya di ladang. Baca di Alkitab. Menarik, itu konsep yang harus kita belajar pahami. Jadi belajarlah kenali apa ladangmu di dalam Tuhan, dan kau akan mendapati. Di sanalah engkau menemukan atau dipertemukan oleh Tuhan dengan pasangan. Maksudnya ladang itu gimana, Pastor? Maksudnya ladang itu bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan. Bisa juga menjadi ladang pelayanan. Jadi nggak jauh-jauh dari itu ya gitu, Pastor? Tidak pernah jauh-jauh dari ladang pelayanan, dari ladang pekerjaan yang adalah destiny kita. Jadi kalau kita berbicara tentang destiny, mengerjakan rencana dan kehendak Tuhan, itu tidak akan pernah jauh-jauh dari ladang pelayanan ataupun ladang pekerjaan. Karena pekerjaan kita pun nantinya harus menjadi ladang pelayanan kita. Ya, kalau saya bicara tentang ladang pelayanan, ini biasanya konotasinya adalah pelayanan rohani. Di gereja maksudnya. Tapi kalau ladang pekerjaan, ini adalah ladang pelayanan kita di luar gereja Tuhan. Jadi itu konsep tentang ladang ya, Pastor ya. Kita berada di ladang itu, di sanalah kita akan bertemu atau dipertemukan dengan pasangan kita. Nah, Pastor Stephen, ada hal menarik lagi dalam buku ini soal konsep Adam dan Hawa. Nah, itu sepertinya Pastor Stephen menuliskan hal tersebut, tapi juga menuliskan di situ bahwa jangan dijadikan sebagai patokan utama. Nah, itu maksudnya gimana? Bukan kan Adam dan Hawa tuh bagus gitu, Pastor Stephen, pertemuannya? Bagus karena memang Tuhan yang mempertemukan. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup sehari-hari kita ini, kan sudah ada banyak pria lain selain Adam. Ini berarti memang udah bukan kondisi manusia awal-awal ya. Kalau di waktu itu mau sama siapa lagi? Gak mungkin sama jerapah. Gak mungkin sama jerapah, gak mungkin sama cimpanse, kan gak mungkin. Ada banyak wanita lain selain Hawa. Iya. Jadi
Saya mendorong untuk kita tidak menjadikan itu sebagai patokan utama. Tapi bisa menjadi acuan. Karena bisa saja Tuhan berbicara kepada si pria atau kepada si wanita tentang si A yang nanti akan menjadi pasangan hidupnya. Benar-benar dengar suara Tuhan langsung Betul, ini ya. Tuhan yang berbicara. Dan Tuhan mengatur, mengorkestrasi situasi, keadaan sehingga akhirnya menjadi sebuah pasangan. Suami istri. Itu bisa, sangat bisa. Dan ada banyak orang yang mengalaminya. Tapi saudara tidak boleh jadikan itu sebagai patokan utama. Nggak boleh jadi patokan utama. Karena seringkali kalau sudah ada rasa cinta, biasanya Tuhan ngomong A bisa kedengarannya A+, atau bahkan B. Jadi saran saya ya yang lebih down to earth lah. Walaupun Alkitabiah juga gitu, tapi tidak terlalu ngeroh gitu istilahnya. Pakai penglihatan lah, pakai nubuatan lah, pakai sebuah pernyataan, loh saya itu sebetulnya dulu benci sama dia, nggak suka saya. Tapi Tuhan paksa saya. You merepresentasikan Tuhanku dengan keliru. Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan itu tidak pernah main paksa. Yesus sebagai kepala gereja saja dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ketika mau masuk kembali ke dalam gerejanya, dia ketok pintu, minta izin kepada pemimpin jemaat lokal yang ada. Walaupun dia adalah kepala gereja, dia nggak main dobrak, dia nggak main buka pintu, dia ketok pintu terlebih dahulu. Nah demikian pula kita. Jangan pernah kita berkata, Tuhan paksa saya untuk menikahi dia. Itu mah terlalu dibuat-buat. Saya tidak percaya. Kalau you betul-betul gak suka, benci, dan hanya karena arahan dan perintah Tuhan. Saya tanya sekarang, masih benci gak sekarang? Udah jadi cinta banget kan? Jadi jangan berkata Tuhan paksa deh. Itu membuat saya tersinggung. Saya tersinggung berat. Karena jangan membohongi Tuhan lah, Pastor. Jangan bohongi Tuhan lah. Kalau suka ya suka aja. Suka ngomong suka aja. Karena Tuhan memang tidak pernah memaksa kita. Apalagi dalam hal percintaan. Tuhan tidak pernah main paksa. Datuk Maringgih yang suka maksa. Dan asal saudara tahu, Tuhanku bukan Datuk Maringgih. Begitu kira-kira. Jadi konsep Adam dan Hawa memang ada di Alkitab. Tapi jangan dijadikan sebagai acuan. Cukup yang dijadikan acuan kisah hidupnya Ishak ataupun Boaz. Ruth dan Boaz. Itu akan sangat lebih down to earth di zaman sekarang ini. Baik Pastor Stephen, ini makin menarik Pastor, tapi kita akan sambung lagi di episode yang akan datang. Pasti akan lebih seru lagi Pastor Stephen. Pastikan saudara tetap mengikuti Ruang Tiranus khusus membahas tentang pasangan profetik. I love you. I'll see you next time. Ada banyak hal yang telah Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua. Saya yakin itu adalah jalan-jalan hidup bagi kita. Oleh karena itu, bagi saudara yang memang sedang mencari pasangan hidup, jangan sia-siakan apa yang telah Pastor Stephen sampaikan. Tangkap itu, hidupi dan lakukan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang ada. Tapi jangan sampai di situ saja. Jangan sampai hanya menyaksikan tayangan ini. Pastikan juga Anda memiliki buku pasangan profetik. Karena ketika Anda memilikinya, lalu Anda membacanya berulang-ulang dan membawanya dalam doa, saya yakin pemahaman yang sama seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang dimiliki oleh Pastor Stephen Agustinus, Anda pun bisa memperolehnya. Roh Kudus akan dengan leluasa mengajarkannya kepada saudara. Juga bagi Anda yang sudah berkeluarga dan ingin memberkati kehidupan orang lain yang Anda tahu sangat-sangat membutuhkan konsep pemahaman seperti yang Pastor Stephen sampaikan, Anda bisa mendapatkan buku ini dan juga memberikannya kepada mereka. Saya yakin itu akan memperlengkapi kehidupan mereka. Caranya bagaimana? Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kabar baiknya, bagi 10 penelpon pertama Anda akan mendapatkan full episode kali ini dan sekaligus mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, serta nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang akan membangun hidup Anda
lebih lagi. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like them.